Dia adalah orang terakhir kali yang sempat melihat Kurt Cobain sebelum meninggal pada tanggal 5 April 1994. Dia duduk dekat dengan Kurt pada penerbangan dari Los Angeles menuju Seattle di waktu itu. Dia adalah Duff McKagan, seorang musisi dan juga seorang penulis yang baik, dan juga personel paling ngepang dari sekian tahun masa jabatannya sebagai pencapik bass dari salah satu band paling berbahaya di dunia waktu itu, yakni Guns N' Roses. Dia juga adalah seorang penggemar besar Sex Pistols, Ramones, dan The Clash. Dia mengutip Paul Simon dan The Clash sebagai bassist favoritnya dan juga sangat menyukai Sid Vicious. Lalu, bagaimana sekelumit kisah tentang bassist yang senantiasa memakai kalung gembok dan pernah divonis dokter akan mati bila tidak berhenti minum alkohol ini? Yuk kita bahas. Dilahirkan dengan nama Michael Andrew McKagan pada tanggal 5 Februari tahun 1964 di Seattle, Washington, Amerika Serikat. Duff tumbuh di Seattle. Dia adalah anak bungsu dari 8 bersaudara, dari ayah bernama Elmer McKagan dan ibu Alice Murray, walau pada akhirnya kedua orang tuanya bercerai. Dia dipanggil dengan sebutan Duff sejak remaja, yang sering diartikan sebagai hal yang berbau Irlandia. Dia diajari bermain bass oleh kakaknya Bruce dengan mempelajari album Price 1999 dan Black Flag Damage. Di tahun 1979, pada usia 15 tahun, Duff membentuk sebuah band punk bernama Vince, di mana dia bermain bass dan merilis single pada tahun 1980, School Jerks. Di saat bersamaan, dia bermain gitar pada band punk bernama Living, yang membuka penampilan band Husker Du dan DOA, yang menarik lumayan banyak penonton. Pada tahun 1980, Duff bergabung dengan band pop punk bernama Fastback sebagai pemain drum. Kemudian, di tahun 1982, Duff menjadi pemain drum band The Farts yang merekam beberapa demo. 5 diantaranya ada di album mereka pada tahun 1990, You We See You Crawling. Setelah beberapa kali pergantian anggota, The Farts berubah menjadi band post-punk 10 Minute Warning di mana Duff menjadi gitaris. Pada tahun 1983, Duff pindah ke Los Angeles, California. Di sana, ia bertemu dengan gitaris Les dan pemain drum Steven Adler yang membentuk sebuah band yang singkat, Road Crew. Mereka mengaudisi beberapa penyanyi, termasuk salah seorang yang pernah menjadi vokalis Black Flag, Ron Reyes, dan mengerjakan materi yang nantinya menjadi sebuah lagu Guns N' Roses, Rocket Queen. Namun, Slash membubarkan band tersebut karena tidak dapat menemukan seorang penyanyi, dan Adler tidak sejalan dengan Slash maupun Duff. Guns N' Roses terbentuk dari puing-puing band LA Guns dan Hollywood Rose. Axl Rose dan Izzy Stradlin bergabung dengan Tracy Guns, Ollie Beach, dan Rob Gardner untuk membentuk Guns N' Roses. Pada bulan Juni 1985, Duff menggantikan pemain bass Ollie Beach di Guns N' Roses. Rekan satu band Duff di band Road Crew, Slash dan Steven Adler bergabung di bulan yang sama. Setelah 2 hari latihan, formasi ini melakukan tampilan debut di The Troubadour pada tanggal 6 Juni. Pada tahun 1987, Guns N' Roses merilis album debut Appetite for Destruction, yang hingga kini terjual lebih dari 28 juta kopi di seluruh dunia dan terjual 18 juta kopi di Amerika Serikat, yang membuatnya menjadi album terlaris sepanjang masa di Amerika Serikat. Tahun berikutnya, mereka merilis GNR Lies yang terjual lebih dari 5 juta kopi di Amerika Serikat. Walaupun terdiri dari 8 lagu, 4 lagu lainnya sudah ada di EP sebelumnya, yakni Life Like a Suicide yang telah dirilis terlebih dahulu. Namun, pada tahun 1990, Steven Adler dipecat dari band karena kecanduannya atas heroin. Ia digantikan oleh Matt Sorum dari band The Cult. Pada bulan Mei tahun 1991, Guns N' Roses melakukan tour Use Your Illusion selama 2,5 tahun. Pada bulan September, mereka merilis album yang telah lama ditunggu, Use Your Illusion 1 dan Use Your Illusion 2, yang langsung berada di posisi pertama dan kedua di peringkat lagu Amerika Serikat. Sebuah pencapaian yang belum pernah didapat oleh band manapun. Namun, pada bulan November di tahun itu, gitaris Izzy Stradlin secara mendadak keluar dari band, yang langsung digantikan oleh Gilby Clarke dari band Kill for Thrills. Pada tahun 1993, mereka merilis album The Spaghetti Incident, sebuah album yang kebanyakan cover dari lagu-lagu band punk yang kurang sukses dari album sebelumnya. Pada tahun yang sama, Duff merilis album debutnya, Believe in Me, di mana dia menjadi vokalis dan bermain hampir di semua instrumen. Di album ini, terdapat beberapa bintang tamu, seperti Sebastian Bach, Snake Sabo, Rob Abuso, Jack Beck,
Matt Sorum, dan Lenny Kravitz. Pada tahun 1995, seiring ketidakaktifan Guns N' Roses, Dove membentuk supergrup Neurotic Outsiders bersama dengan gitaris Sex Pistols Steve Jones, pemain bass Duran Duran John Taylor, dan rekan satu band di Guns N' Roses Matt Sorum. Pada awalnya, mereka hanya bermain bareng di klub Viper Room, Hollywood. Mereka merilis album pada tahun 1996 berjudul Neurotic Outsiders melalui label milik Madonna, Maverick Records. Mereka melakukan tur ke Eropa dan Amerika Utara sebelum bubar pada tahun 1997. Pada bulan Agustus tahun yang sama, Dove keluar dari Guns N' Roses sebagai anggota asli yang tersisa selain Axl Rose. Pada tahun 1995, dia bergabung dengan Slash di proyek solo Slash Snakepit. Dia menulis bersama dengan Slash lagu-lagu Beggars and Hangers On yang terdapat di album mereka It's 5 O'Clock Somewhere, yang mereka tampilkan selama tur Snakepit pada bulan Mei tahun itu. Pada tahun 1998, Dove berkolaborasi dengan Izzy Stradlin pada album solo Izzy yang berjudul 117 Degree. Tahun berikut, dia juga membantu di album Izzy Red On dan bergabung untuk tur di Jepang untuk promo album tersebut. Pada tahun 1999, dia berkontribusi di album Human Race 2, a tribute to Alice Cooper. Pada tahun 2001, Dove ada di album Skygen oleh Ben Zilch, solo album Mark Lanegan Full Song, dan album Izzy Stradlin River. Tahun berikutnya, dia juga ada di album Izzy On Down the Road. Setelah Dove keluar dari Guns N' Roses, dia pulang kembali ke Seattle, di mana dia bertemu kembali dengan teman-teman lamanya, termasuk gitaris Pearl Jam Stone Gossard, yang mendorongnya untuk membentuk kembali 10 Minute Warning. Penyanyi Christopher Blue masuk untuk menggantikan Steve Werfel yang sedang mendekam di penjara. Pada tahun 1998, mereka merekam album debut melalui label terkenal Seattle Sub Pop. Album ini terdiri dari 9 lagu, termasuk 2 versi baru dari lagu band The Farts berjudul Is This The Way dan Bury. 10 Minute Warning tampil terakhir pada tanggal 22 Agustus 1998 di Roseland Theater, Portland, Oregon. Album solo Dove, Beautiful Disease, direncanakan untuk dirilis pada tahun 1999, akan tetapi hilang di birokrasi saat penggabungan antara Geffen Records dan Interscope Records. Nama Dove dicoret dari daftar Geffen Records dan secara drastis kehilangan hak komersial untuk merilis rekaman tersebut. Untuk mendukung album yang gagal dirilis tersebut, dia membentuk band Loaded yang terdiri dari Dove pada vokal dan bass, mantan gitaris Black Flag Dez Cadena, mantan gitaris Plexi Michael Berrigan, dan mantan pemain drum The Reverend Horton Heat Tess Bentley. Loaded segera merilis album live episode 1999 Live sebelum bubar pada akhir tahun 1999. Namun, pada tahun 2000, Dove membentuk kembali Loaded, tapi berubah dari pemain bass ke posisi gitar rhythm. Pada tahun 2002, Dove membentuk supergrup Velvet Revolver bersama dengan mantan teman satu band di Guns N' Roses yakni Slash dan Matt Sorum, dan gitaris Loaded Dave Kastner, serta vokalis band Stone Temple Pilots Scott Weiland melengkapi formasi band. Pada tahun 2004, mereka merilis album debut Contraband yang langsung berada di peringkat pertama di US Chart dan terjual 2 juta keping. Album kedua mereka, Libertad, dirilis pada tahun 2007 yang memperoleh tanggapan beragam, namun gagal menyamai sukses komersial dari album sebelumnya. Mereka sering melakukan tur, hingga Weiland keluar di bulan April 2008 untuk kembali reuni ke bandnya Stone Temple Pilots. Velvet Revolver tidak melakukan kegiatan apapun sejak keluarnya Weiland. Pada tahun 2004, kembali dia berkolaborasi dengan Mark Lanegan di album Bubblegum bersama dengan Izzy Stradlin. Dove kemudian membentuk kembali Loaded bersama Mike Squire dan Jeff Rose yang bergabung kembali. Dan pada tahun yang sama, mereka merilis EP Wasted Heart. Pada tahun 2009, mereka merilis album kedua Sick, dan melakukan tur bersama Motley Crue dan Black Stone Cherry. Pada tahun 2010, Dove bergabung dengan band Jane's Addiction, dengan gitaris Dave Navarro mengkonfirmasi bahwa Dove bergabung sebagai pemain bass tetap. Namun, pada tanggal 6 September, 6 bulan setelah Dove bergabung, Jane's Addiction mengumumkan bahwa mereka telah berpisah dikarenakan bahwa secara musikal mereka berjalan ke arah yang berlawanan. Pada tanggal 10 Oktober 2010,
Dove tampil di panggung dengan Guns N' Roses untuk kali pertama sejak tahun 1993 di The O2 Arena, London. Dove bermain bass pada lagu You Could Be Mine, gitar listrik pada lagu Nice Boys dan Knockin' on Heaven's Door, dan gitar akustik dan tamborin di lagu Passion. Dove kemudian kembali dengan Loaded yang merekam album ketiga The Taking yang dirilis pada tahun 2011. Loaded telah 2 kali menjadi band pembuka untuk Guns N' Roses pada bulan Desember tahun tersebut, di mana Dove kembali sepanggung dengan band lamanya. Pada tanggal 14 April 2012, Dove dinobatkan ke dalam Rock and Roll Hall of Fame sebagai anggota asli Guns N' Roses. Pada tahun 2012, Dove melakukan tur bersama Rock and Roll All Stars, sebuah band yang berisi para musisi terkenal. Band tersebut berganti nama menjadi King of Chaos. Pada tahun 2013, King of Chaos melakukan tur ke Australia dan Afrika Selatan. Pada tahun 2014, Dove tampil lagi dengan Guns N' Roses. Dia tampil penuh selama 5 kali pertunjukan dengan band itu di Amerika Selatan menggantikan Tommy Stinson. Dove juga tampil dengan Guns N' Roses pada Revolver Golden Guards Awards di Los Angeles. Selama show Guns N' Roses tahun 2014 di The Joint Las Vegas, Dove memainkan kembali show penuh dengan band tersebut. Pada tahun 2016, McKagan diumumkan selain Slash kembali ke Guns N' Roses untuk menjadi penampil utama di Coachella. Setelah menampilkan sebuah pertunjukan pemanasan rahasia di Troubadour, Los Angeles pada 1 April 2016, band menjalani Not in This Lifetime Tour. Dove mengatakan bahwa dia telah bermain dengan 31 band di Seattle, berpindah-pindah dengan memainkan drum, gitar, dan bass. Walaupun dia berkata bahwa kebanyakan band-band tersebut adalah band pesta yang bermain hanya 1 kali. Di sisi lain, Slash mengkonfirmasi kepada majalah Classic Rock, album baru Guns N' Roses akan segera hadir. Slash mengatakan bahwa Guns N' Roses belum mulai menulis materi baru setelah baru-baru ini merilis 2 lagu yang dikerjakan ulang dari sesi era Chinese Democracy. Pada bulan September, Slash dan rekan bandnya merilis Hard School yang muncul lebih dari sebulan setelah peluncuran Absurd yang sebelumnya berjudul Silkworms. Ya, kita tunggu saja Dove McKagan, Slash, dan Axl atau yang lainnya dengan album barunya ya. Oke, sekian dan salam rock and roll.